Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang kami hormati Bapak Amir Hudali Munte sebagai dosen pengampu mata kuliah algoritma dan pemrograman. Kami dari kelompok 3 yang beranggota saya sendiri Verina Lutfia Dalimunte sebagai penyaji pertama, teman saya yang bernama Dasminar Hutasoid sebagai penyaji kedua, dan Muhammad Fahrul Roji sebagai penyaji ketiga. Baiklah, kami akan mempresentasikan tentang struktur input dan output dalam bahasa pemrograman C. Fungsi print dalam bahasa pemrograman C. Perintah print dipakai untuk dalam bahasa pemrograman C menampilkan teks ke layar, yakni salah satu bentuk output. Perintah print sendiri sebenarnya bukan bagian dari inti bahasa C. Bahasa C tidak mempunyai sarana input dan output bawaan. Perintah print berasal dari library studio.h yang ditambahkan ke dalam kode program C. Karena itulah kita harus menulis baris pagar include dalam kurung stdio.h di awal setiap kode program bahasa C yang akan menggunakan perintah print. Cara penggunaan perintah print. Bentuk penggunaan paling sederhana dari perintah print adalah menampilkan sebuah teks. Berikut contoh kode programnya. Pagar include dalam kurung studio.h, int main dalam kurung void, buka kurung kurawal, print dalam kurung belajar bahasa C di dunia.com, return 0, tutup kurung kurawal. Maka hasilnya akan menjadi seperti gambar di samping. Bagaimana dengan membuat dua buah teks? Tidak ada masalah. Kita tinggal tambah satu lagi perintah print di bawahnya. Pagar include dalam kurung stdio.h, int main dalam kurung void, print dalam kurung belajar bahasa C di dunia.com, print dalam kurung semangat, return 0, tutup kurung kurawal. Maka hasilnya akan menjadi seperti gambar di samping. Kedua teks bisa ditampil, tapi kenapa disambung dalam satu barisan? Inilah perilaku bawaan dari hampir semua bahasa pemrograman komputer. Jika kita ingin agar perintah print kedua tampil di barisan baru, harus ada instruksi untuk hal tersebut. Dan untuk menampilkan variabel, maka perlu menggunakan format specifier, sedangkan untuk menampilkan spesial characters atau format tertentu, misalnya ganti barisan, tab, dan lain-lain, maka perlu menggunakan escape characters. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Dasminar Hutasoid sebagai penyaji kedua. Perkenalkan, nama saya Dasminar Hutasoid. Saya sebagai penyaji kedua akan mempresentasikan materi tentang struktur input dan output dalam bahasa pemrograman C. Apa itu format specifier? Format specifier adalah format penentu yang mendefinisikan jenis data yang akan ditampilkan pada output. Masing-masing tipe data memiliki format specifier yang berbeda-beda agar dapat ditampilkan melalui fungsi print. Apa itu SKB karakter? SKB karakter digunakan untuk menampilkan karakter khusus dalam kurung special karakter atau untuk melakukan format tertentu seperti ganti baris, tab, dan lain-lain. Berikut ini beberapa SKB karakter pada pemrograman C. Seperti yang ada di bawah ini, teman-teman. Penggunaan format print untuk menampilkan isi variabel. Untuk menampilkan variabel menggunakan print, terdapat pola khusus di dalam bahasa pemrograman C. Kita harus mempersiapkan tempat untuk variabel itu, lalu menulis nama variabel di akhir perintah print. Agar lebih jelas, langsung saja kita lihat contoh kode programnya. Pagar input dalam kurung studio.h, int main dalam kurung void, buka kurung kurawal, int harga sama dengan 5.000, float nilai EIB sama dengan 3.12, syarat huruf sama dengan A, print dalam kurung harga bahkan persen I harga, print dalam kurung per N, print dalam kurung semester 1 dapat nilai persen F,
nilai IP, print dalam kurung per n, print dalam kurung persen C adalah huruf pertama dalam abjad huruf, print dalam kurung per n, return 0, kurung kerawal. Maka hasilnya akan menjadi seperti gambar ini. Di awal kode program, kami mendefinisikan 3 buah variabel, yakni harga, nilai IP, dan huruf. Masing-masing variabel bertipe integer dalam kurung int, float, dan char. Setiap variabel langsung diisi dengan nilai awal. Ketika isi variabel akan ditampilkan dengan perintah print. Kita tidak bisa menulisnya begitu saja, tapi ada format penulisan khusus. Dalam bahasa C, perintah print pada dasarnya adalah sebuah function atau fungsi. Sebuah function bisa diisi dengan argumen yang berfungsi sebagai nilai inputan. Argumen ini ditulis di dalam tanda kurung pada saat pemanggilan function. Jika terdapat beberapa argumen, bisa dipisah dengan tanda koma. Sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman kami bernama Muhammad Fardul Waji. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Fardul Waji dari kelompok 3. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya sebelumnya, yaitu cara penggunaan perintah scanf. Perintah scanf atau lebih tepatnya function scanf adalah perintah bahasa C untuk menerima masukan ke dalam program, yakni sebagai sarana input dari pengguna. Dengan menggunakan perintah scanf, kita bisa membuat program yang lebih interaktif, yakni meminta data dari user atau pengguna. Data ini nantinya bisa disimpan ke dalam variabel dan diolah lebih lanjut untuk kemudian ditampilkan kembali. Langsung saja kita contoh ke kode program bahasa C untuk penggunaan perintah scanf. Seperti yang teman-teman lihat, ini adalah contoh dari program bahasa C untuk perintah scanf dan hasilnya bisa kita lihat seperti gambar di pojok kiri bawah. Di awal kode program, kami mendefinisikan satu buah variabel harga yang diset sebagai int. Artinya variabel harga hanya bisa diisi dengan angka bulat. Selanjutnya terdapat baris printf, masukkan harga barang. Ini digunakan untuk menampilkan teks sebagai keterangan agar pengguna menginput sesuatu. Proses pembacaan data ditangani oleh perintah scanf %d plus harga. Di sini kursor akan berhenti dan menunggu kita menginput suatu nilai. Nilai ini akan disimpan ke dalam variabel harga. Tanda %d adalah sebagai kode format kalau nilai inputan harus berupa integer. Terakhir, nilai dari variabel harga ini saya tampilkan kembali dengan perintah printf. Harga barang adalah %d, harga. Kesimpulan, dalam pemrograman bahasa C, perintah printf berfungsi untuk menampilkan teks pada layar, sehingga salah satu bentuk output perintah adalah salah satu fungsi di dalam library studio.h. Oleh karena itu, kita wajib menuliskan kode pagar include studio.h pada header setiap programan C. Sama seperti printf, fungsi scanf juga bukan bagian dari inti bahasa C, tapi berasal dari library studio.h. Karena itu, kode pagar include studio.h harus ditulis agar bisa menggunakan perintah scanf. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.